kejadian ini belum lama, setahun yang lalu. Ya, intinya ada satu oknum pejabat daerah yang melakukan dua perjanjian. Yang pertama pesugihan, yang kedua santet. Si paranormalnya pun itu lebih dari satu. Yang ngerjain itu, yang ilmu hitam itu? 3 teh. Mau saya sebutin dari mana aja? Ya boleh dong. 1. Kalau saat pengobatan si korbannya itu saat pembersihan kepala sampai ke leher, apa yang dia rasain katanya? Menjerit lah teh. Emang dia kepalanya sakit terus-terusan? Terus-terusan. Karena di samping kita mutusin rantai, besi dan yang lain itu sebetulnya bagian kulit itu udah mulai banyak sobekan gitu. Banyak sodetan gitu. Tapi yang dilakukan Arendi itu untuk pengobatan mereka terekstrim apa selain cleansing? Pernahkah ya kita pindah ke alam lain? Asik. Ini saya demen nih. Saya juga demen. Soalnya yang ngerti begitu kan yang ngerti-ngerti aja ya. Iya TTA, yang tahu-tahu aja. Gitu ya. Gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. Di belakang ada apa? Ya, hari ini kita perdana syuting di studio Ria Puspita Official dengan perdana juga tamu yang datang ke studio saya. Kakak saya, AA saya. Assalamualaikum Arendi. Waalaikumsalam Teh Ria. Sehat Alhamdulillah sehat. Aduh, say hello dong sama sahabat mistis. Halo sahabat mistis semua. Oke. Hari ini ada apa sih? Kita nanti mau ngobrol-ngobrol nih. Arendi, sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir ke studioku. MTB juga support channel terbaru Ria Puspita Official. Semoga MTB juga makin jaya. Amin. Makin naik juga subscribernya. Bantu doa juga saya. Siap. Hari ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin ada di pikiran pasien, ada di pikiran saya, ada di pikiran sahabat mistis tentang misterinya ilmu hitam. Berat Emang harus yang berat-berat, kalau nanya sama yang kecil-kecil mah sayang atuh. Nggak nanya bola gitu misalkan atau apa gitu. Aduh, bukan tim jebret kita. Oke, pertanyaan pertama nih Arendi. Oke. Nggak tegang kan? Enggak dong. Enggak, kita santai dulu. Arendi, udah berapa tahun sih berkecimpungnya di dunia metafisika, veta apa tuh namanya? Metafisik. Metafisik, Okay. Terus di dunia misteri, horor, itu udah berapa tahun, Oke. Jadi saya pribadi Teh, selama mendalami ilmu yang berkaitan sama metafisik ya, alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 12-13 tahun. Ya, itu pun masih belajar sampai sekarang. Karena memang sejatinya kita kan harus selalu belajar ya Teh. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang baik, dalam artian semua tuh butuh proses. Betul. Memang prosesnya, tapi lama juga ya, udah 11-13 tahun ya. Alhamdulillah. Pertama kali pengalaman di dunia metafisik atau dunia kita spesial ya spiritualis, itu apa pengalaman pertama dan mungkin nggak bisa dilupain sama Oke, dulu ini ada cerita sedikit Teh. Dulu pas masih kuliah, kurang lebih beberapa tahun yang lalu lah, udah lama juga.
sepulang kuliah itu saya posisinya tuh mati lampu. Ya, mati lampu. Posisinya itu udah malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam lah kurang lebih. Nah, pas mati lampu itu kan otomatis gelap ya, semua gelap. Di situ saya ketemu sama banyak banget sosok. Macem-macem teh. Apa aja tuh? Ada kuntilanak, ada pocong, ada kepala doang atau kepala buntung, ada yang badannya penuh darah, pokoknya macam-macam. Dan di situ pertama kali saya benar-benar kayak dikepung gitu. Dan alhasil nggak bisa tidur sampai pagi teh. Karena ada rasa takut atau keganggu nih ya? Itu rasa takut. Takut. Jadi gini ceritanya, sebetulnya dari kecil mata ketiga tuh udah kebuka, gitu ya. Jadi sempet ketutup juga tuh beberapa tahun. Nah, pas mulai sekolah mau kuliah itu kebuka lagi teh secara alami. Nah, dari situ karena kaget ya, sekalinya dapet yang solid tuh penampakan banyak banget dong. Dari situlah itu salah satu pengalaman yang bikin saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Jadi pertama kali kebuka, pertama kali juga langsung dilihatkan sosok yang bener-bener ya nakutin lah serem saat lah. Itu. Tapi satu hari atau berturut-turut dia gangguinnya? Satu hari itu aja teh, malam itu aja. Malam itu aja. Besoknya udah nggak ada. Besoknya ya udah saya mulai coba untuk beradaptasi ya, coba untuk berdamai dengan diri sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang ya udah nggak begitu inilah parno gitu. Oke, berarti pas kuliah malah kebuka banget ya? Iya, pas kuliah. Ada bedanya, saya kagak ada ketutup-ketutupnya. Nyari buat yang nutup gitu biar nggak ngeliat, tetap aja gitu. Kayak udah biasa ngeliat setan, orang pada heboh. Itu loh ada itu. Ya emang dari tadi juga ada. Cuma kalau saya teriak-teriak, saya aja takut apalagi yang lain gitu kan. Nah, banyak kan ucapan horor, spiritualis, metafisik, terus itu kan banyak kata-kata ya yang buat ngerangkum perbedaan-perbedaannya. Kalau menurut Arendi sendiri metafisika itu seperti apa sih? Detailnya itu kayak gimana sih? Ini menurut pandangan saya terbatas ya teh ya. Jadi metafisik itu sebetulnya suatu pengetahuan atau ilmu ya yang berkaitan dengan dunia mistis atau dunia gaib. Jadi konotasi di sini adalah lebih menekankan kepada sosok yang tidak kasat mata. Di dalamnya kan Teh juga tahu ya, ada banyak hal, banyak banget hal. Ya dari mulai yang harus kita tahu sampai yang kita sama sekali nggak boleh share ke orang lain. Gitu. Secara general itu sih. Jadi sebetulnya metafisik itu seni menurut saya. Seni teh. Kan? Seni kan kalau kata dia mah. Seni. Karena menurut saya tuh dari kacamata metafisik indah. Indah bagi orang-orang yang betul-betul punya niat yang tulus. Ya, orang-orang yang punya punya harapan yang baik, membantu tidak hanya ke sesama manusia, tapi juga ke saudara-saudara kita yang memang tidak terlihat secara mata yang kasar. Oke, secara mata kasar. Membantu orang. Aku mau tanya sepanjang perjalanan Arendi hidup, pasti kan ada beberapa orang yang merasa kayaknya Arendi bisa nih nolong gue gitu. Nah, Arendi pernah nggak pengalaman ngelihat orang yang benar-benar dia kena ilmu hitam, menjadi korban ilmu hitam yang terparah menurut kamu, yang terparah yang Arendi ngelihat secara langsung live? Sebetulnya ada beberapa case ya teh, ada beberapa kasus gitu di mana saya dan tim waktu itu menghadapi orang-orang yang menjadi korban atas dasar ilmu hitam atau santet gitu ya. Nah, ada satu cerita, ini masih di lingkup Jawa Barat lah. Jadi secara lahiriah sebetulnya si korban ini sakit teh, secara medis. Dia tuh nggak bisa jalan, lumpuh. Lumpuhnya itu sebelah. Oh, kayak orang stroke. Betul. Nah, sakitnya ini itu udah hampir 2 minggu. Tapi dia sering rutin tuh check up ke dokter gitu ya, udah ada jadwalnya segala macam. Dan pada saat di ronsen itu nihil, nggak ada penyakit apapun. Nah, pada akhirnya waktu itu ada orang yang hubungi saya ya, yang minta buat datang ke rumahnya
gitu ya untuk melihat kondisinya secara langsung. Saya datang tuh sama tim. Pas sampai di lokasi, lihat ke kondisi rumah itu secara metafisik teh, balik lagi ya. Rumah itu udah ketutup sama kabut gelap. Itu gelap banget. Gelap banget. Dan auranya tuh bisa dibilang kental sama energi yang negatif. Nah, pada saat kita datang gitu ya, ke badan tuh udah mulai ada paparan. Ada reaksi. Ada reaksi. Panas, mual, puyeng lah, itu segala macam lah campur aduk. Nah, pada saat kita coba ngobrol sama orang yang punya rumah, di situ saya lihat kondisi si pasien, si korban, itu dia masih bisa ngomong teh, cuman kondisinya bener-bener lemas, bener-bener nggak bisa buat gerak, duduk pun sakit katanya, gitu ya. Nah akhirnya saya lihat, saya cek, jadi di badannya itu ya teh, ada beberapa barang tajam yang nusuk di badannya dia, di perut, khususnya di perut. Jadi perut itu bolong, bolong. Jadi diameternya segini lah kurang lebih. Itu nah, di penglihatan A. Iya, secara kacamata fisik. Bolong teh, keluar darah, keluar nanah. Ada besi yang nancap di sini. Untuk itu satu. Yang kedua, di bagian kepala itu udah diikat sama rantai. Rantainya tuh nyambung ke bagian leher. Plus ke kaki. Nah, di bagian kaki sebelah kanan itu pun sama. Jadi si posisi rantai itu udah ada borgolnya teh. Iya. Ada borgolnya ya. Nah itu ngikat kenceng banget. Nah itulah salah satu hal yang menurut saya kenapa dia nggak bisa jalan. Karena memang kayak dipasung gitu. Nah singkat cerita saya coba diskusi sama tim buat kita harus ngambil tindakan apa nih biar kita bisa ngasih solusi yang terbaik buat orang itu, kan kasihan. Gitu akhirnya cobalah kita cleansing teh. Kita coba bersihin pelan-pelan gitu, satu-satu. Dimulai dari kepala, ke leher, ke perut, sampai terakhir ke kaki. Nah, itu udah tuh. Tapi saya waktu itu dalam hati bilang, ini kayaknya belum beres nih, belum selesai. Nah, pada akhirnya saya coba buat fokus lagi, buat konsentrasi lagi, coba buat masuk lagi ke dimensi yang lebih tipis. Akhirnya ketemu benang tuh di situ. Benangnya tepat di hulu hati di sini. Dia memanjang gitu kan. Nah setelah saya pastiin bahwa benang itu larinya kemana, ternyata sampailah ke salah satu rumah. Rumahnya kalau nggak salah gubuk. Di dalamnya ada satu praktisi. Yang jelas praktisinya nggak jauh-jauh sama ilmu hitam, gitu ya. Ketemu, oh ini berarti sumbernya, saya bilang. Benangnya waktu itu merah teh. Merah benangnya. Akhirnya saya coba buat pegang si benang di sini. Coba saya buat putusin dulu benangnya, gitu kan. Ini masih ketahan nih, masih kencang ke sana. Ke sana ke si oknumnya. Saya suruh buat tim buat beresin dulu badan si korban biar diprotek, dipagar segala macam dulu. Nah terakhir nih saya nih sama dia. Dia juga udah notice. Udah tahu. Udah tahu bahwa kerjaan gue nih udah ketahuan nih, udah kebongkar gitu kan. Nah di situ saya nggak ngelakuin apa-apa sebetulnya, tapi buat jadi bahan pelajaran ke dia, saya kasih sedikit terapi kejut. Itu tapi demi Allah teh nggak ada niat sedikit pun untuk nyelakai dia. Celakain aja. Jangan. Jangan. Eksperimennya harus kejam kadang-kadang. Terus dianya? Nah setelah itu saya coba kasih warning lah ke dia. Mulai detik ini jangan sampai lagi ngirimin hal-hal yang sifatnya negatif ke orang ini. Karena kalau sampai ketemu lagi, kamu sama saya berhadapannya. Saya memang nggak punya apa-apa, saya bilang. Itu, tapi saya punya Allah. Saya punya Tuhan. Nah semenjak dari itu tuh, alhamdulillah teh. Berangsur membaik, secara medis pun udah mulai ketahuan penyakitnya. Dilakukan juga terapi alternatif, alhamdulillah sekarang udah sehat lagi. Nah kalau itu kan dari point of view-nya AA ngobatin si korban, tapi AA point of view-nya dengan dia nih,
praktisinya. Betul. Kalau saat pengobatan si korbannya itu saat pembersihan kepala sampai ke leher, apa yang dia rasain katanya? Menjerit lah teh. Emang dia kepalanya sakit terus-terusan? Terus-terusan. Nah itu satu, sakit di bagian kepala, tapi yang cenderung sering itu bagian kaki. Pada saat kita ngelakuin cleansing, itu dia langsung menjerit deh. Nangis dia, bener-bener kayak disayat katanya kulitnya. Gitu. Karena di samping kita mutusin rantai, besi dan yang lain-lain, itu sebetulnya bagian kulit itu udah mulai banyak sobekan gitu. Banyak sodetan gitu. Nah itu hal memang dari mistis gitu ya, dilihat dari mata yang lain. Tapi secara lahiriah pun dia ngerasain. Sakit itu dia ngerasain. Sakitnya luar biasa gitu. Sekarang sudah membaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau untuk R&D sendiri nih, ciri-ciri biasanya aku yang ditanyain. Sekarang kan beda orang, beda kita kisi-kisinya ya kan. Kalau menurut R&D sendiri sebagai, kalau menurut aku mah R&D tetap praktisi spiritual juga sama kayak aku gitu. Enggak. Sama, bilang enggak, jangan dibedain, kita harus sama. Karena sama-sama belajar. Betul deh. Kalau menurut R&D, ciri-ciri orang yang kena ilmu hitam itu lebih didefinisikan tuh kayak gimana sih? Lebih diartikan, lebih diliatin, cenderung orang kayak gimana ciri-cirinya? Yang pertama yang jelas saya bisa rasain dari vibrasi energi. Orang itu akan kena dampak atau paparan energi negatif pada saat energi yang dia keluar itu benar-benar bikin saya tuh gak enak. Walaupun dia tuh belum sempat cerita. Itu satu. Kedua dari warna aura teh. Ya. Orang-orang yang terkena dampak atau paparan dari hasil sihir itu biasanya dia punya energi yang cenderung lebih gelap daripada warna aura intinya. Misal ya. Orang itu punya warna aura inti merah nih ya, kayak teteh misalnya. Gitu. Tapi misalkan orang itu kena efek negatif teh. Di samping warna aura inti yang muncul, itu biasanya ada gradasinya, warna yang lain di situ. Abu-abu teh kebanyakan. Jadi ke arah ke gelap gitu ya. Betul. Abu-abu. Terus ada lagi? Paling dari situ sih, ini apa namanya, dari di awal sih biasanya ketahuannya kayak begitu. Baru setelah itu kalau semisal memang ada efek, ya misalnya gitu, barulah kita lakukan pendalaman lagi. Oke, berarti kalau Randy ngeliatnya dari aura ya. Saya malah kalau dari aura kadang-kadang nggak kelihatan. Orang semua auranya aura-auran kalau kena sakit. Oke, Randy. Kalau di channel YouTube MTB kan biasanya ngelihat reaksi-reaksi yang tidak lazim ya. Kayak contoh pintu tutup sendiri. Terus ada ya banyak lah, kita udah ngelihat beberapa reaksi dari video-video di MTB gitu. Kalau menurut R&D yang paling real dan itu paling nakutan, creepy itu yang mana videonya? Dari video reaction? Banyak sih, cuma ada sebentar saya ingat-ingat dulu. Oke, jadi dulu saya pernah nge-react satu video, ya. Di situ kan biasanya kita disiapin tuh sama tim editor teh, sama ada namanya si Spencer lah, gitu. Nah, ketika saya nge-react itu video, gitu ya, itu kondisinya di dalam video itu adalah muncul satu kota atau peradaban yang nggak kasat mata. Pertanyaannya apakah ini real atau enggak waktu itu. Nah, saya lakukan pendalaman atau tracing lebih dalam. Ternyata benar. Nah, inilah saya bilang salah satu bukti bahwa peradaban gaib itu ada. Bukan berarti tidak terlihat secara kasat mata, tapi memang biasanya ada tanda-tandanya, saya bilang, ketika memang mereka mengizinkan untuk bisa dilihat orang lain. Apa tandanya tuh, Ak? Mau tahu ya? Ih, kepo ah. Biar sahabat misi tahu. Contoh kan satu, ada peradaban kota Saranjana. Betul. Dan banyak-banyak lagi kota-kota peradaban goib yang ada di kota-kota lain kan di Indonesia. Kalau menurut R&D sendiri itu munculnya kota-kota goib itu kayak gimana?
kalau kita yang spiritualis mungkin nggak ada kisi-kisi cara dia muncul. Ya kalau kita diterima ya boleh masuk, kalau enggak ya udah cuma cukup kayak gitu, karena mata pun udah bisa ngelihat dan udah bisa tahu. Kalau R&D sendiri gimana? Kalau saya pribadi sih biasanya ketika memang kota ini secara nggak langsung pengen dilihat nih ya teh oleh orang banyak, semisal ya bukan dari kalangan orang-orang yang bisa atau yang peka aja. Itu biasanya di waktu-waktu atau momen-momen di mana kota itu lagi ngadain acara besar. Oh, oke. Semisal syukuran atau acara pernikahan ya. Nah itu biasanya mereka akan timbul secara energi dulu ya. Nah baru dari situ akan terlihat walaupun seperti siluet aja teh atau bayangan. Nah tapi memang di situ bisa diartikan bahwa kota itu tuh benar-benar ada loh, gitu. Bisa dilihat loh secara langsung gitu. Tapi biasanya ya balik lagi di jam-jam tertentu, semisal selepas asar ataupun pada saat masuk sandekala. Itu sih yang sering saya temuin gitu teh. Wah, berarti adanya Saranjana juga benar ya. Berarti itu reaksi dari tim MTB itu baca case dari kota gaib itu emang ada ya. Ada ya. teh, ada. Karena banyak kan netizen kita khususnya sahabat mistis bilang nanya gitu. Pas film muncul teteh gimana komennya, ada nggak kota goib, terus pernah datang nggak, kan banyak pertanyaan yang panjang. Kalau bagi saya, kalau pertanyaan yang saya akan jawab, Saranjana saya belum pernah ke daerah sana juga, kebetulan saya belum. Tapi kalau di daerah Jawa Barat sudah. Kenapa adanya saya bisa 197 hari saya kasaran bertapa lah. Karena saya memasuki momen yang padahal di sana cuma beberapa hari aja. Betul. Beberapa hari emang benar-benar di sana cuma 1 sampai 3 hari. Tapi pulang-pulang itu selalu guru saya bilang tuh udah masuk ke 67. Karena 3 harinya di sana ternyata di sini udah 67 hari. Wah. Atau seminggu ya di sana, di sini udah sebulan. Bahasanya kan kayak gitu. Udah banyak gitu perubahan waktu, cuaca gitu kan kalau di sana. Tapi kalau Saranjana jujur aku belum pernah masukin ke sana. Gak mau juga karena jauh. Jauh kalau dia ada di daerah-daerah Jawa Barat mah enak kan. Kita balik ke topik Oke. Selain pasien yang masuk ke ilmu hitam, terus akhirnya minta berobat sama R&D, minta ditolong, minta diselesaikan. Ada nggak dari keluarga yang pernah saksikan sendiri dia kena memang ilmu hitam atau lintrik? Ada. Keluarga? Ada. Kenapa nggak dibentengin? Kecolongan guys gitu dong. Kecolongan guys. Karena kan balik lagi ya, kita kan ya namanya manusia ya. Saya juga sering kecolongan soalnya. Gitu. Nah ada satu cerita di mana salah satu keluarga itu kena efek negatif teh, kena kiriman aja, sebut aja begitu. Nah singkat cerita, waktu itu saya ke rumah saudara, itu pun gak sengaja sebetulnya teh. Dia tuh lagi sakit teh, lagi tiduran lah gitu. Cuman saya lihat kok ini kayak ada yang beda gitu kan, dari ini kan pucet banget gitu kan, dari energi juga beda. Akhirnya saya coba deketin, ternyata dia tiba-tiba cerita tuh ngomong. Kan kebetulan sepupu ya, waktu sepupu aku tuh gini dari semalam nggak bisa tidur, mimpi buruk segala macem, terus tiba-tiba bagian perut tuh sakit banget kayak menggigit, kayak diperes katanya gitu kan. Loh kenapa? Udah periksa belum? Saya kan bilang gitu ya, pastiin dulu kondisi medisnya. Udah semalam udah berobat katanya segala macam. Akhirnya tapi belum ada perkembangan yang baik. Dia bilang kenapa ya gitu. Akhirnya saya lihat tuh, kamu kemarin habis dari mana? Saya bilang gitu kan. Langsung ditembak. Kemarin kapan? 2 hari yang lalu saya bilang. Habis dari rumah si Anu gitu kan. Ngapain? Saya bilang. Ya main aja katanya. Jadi ini historinya tuh dia punya cerita kalau orang yang dia silaturahmi itu teh punya latar belakang yang sebetulnya nggak baik. Ya, orang keluarganya di sana tuh intinya nggak mau lihat orang tuh senang. Nah, syirik lah. Iya. Nah akhirnya dikirimlah energi ke saudara saya, gitu kan. Saya lihat di bagian perut tuh memang dia tuh kayak diikat sabuk teh. Ya.
Diikat sabuk itu, sabuknya kayak sabuk itu dari kain putih kayak kafan lah, ya kayak kafan. Jadi itu kencang banget teh, lilitannya itu kencang. Nah, akhirnya saya buka tuh lilitannya, saya cleansing gitu kan. Udah, habis ini minum obat, saya bilangnya. Insya Allah kalau efek yang lain, insya Allah hilang lah. Yang penting harus banyak istighfar, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya pulang tuh. Nah, malamnya ditelepon. Dia telepon, katanya, perut sakit lagi, dia bilang gitu kan. Masa sih gitu kan? Iya katanya. Ya udah tunggu, cek dulu dari sini. Saya cek, saya pastiin lagi. Ada susulan teh, ikannya 2 sekarang. Itu ikannya 2 tapi sama, masih kain kain putih itu tadi. Masih kain putih. Akhirnya saya kesel gitu kan, capek juga kan, emang habis ada acara gitu. Saya inilah saudara suruh ke sana. Saudara, ya. Coba kamu ke sana, saya bilang. Kalau ada efek negatif, udah bersihin aja langsung sekalian. Nah, akhirnya teman saya ke sana, diberesin, udah tuh. Dia balik lagi, laporan, udah selesai gitu. Ya udah, saya telepon, gimana? Alhamdulillah udah enakan, perut nggak kayak tadi. Ya udah tidur aja, istirahat. Udah tuh, akhirnya besoknya udah mulai pulih gitu. Itu kenapa katanya? Apa dia berantem atau apa gimana? Ceritanya saudara saya tuh kan habis beli kendaraan teh. Ya. Emang dia tuh kan gak pernah punya niat yang lain ya ke siapapun gitu kan. Orangnya kan polos teh. Ya beli aja iya gitu, nggak pernah lihat siapapun lah gitu. Dia emang tulus gitu, polos. Dia main bawa itu. Nah, ini keluarga ini sih nggak seneng. Itu memang tabiatnya emang begitu. Gitu. Nah, itu niatnya mau diapain? Ya intinya dibikin celaka. Astagfirullah. Dibikin celaka. Tapi alhamdulillah lah, berkat dari bantuan dari Yang Maha Kuasa juga ya teh ya, keburu ketolong lah gitu. Alhamdulillah. Tapi udah akhirnya sehat kan? Sehat ya, alhamdulillah. Tuh, orang mau banyak banget yang jahat sih. Masih aja tentang iri, sirik. Emang sih nggak bukan orang jauh, selalu orang deket. Dan emang nggak pernah bisa orang jauh juga punya rasa sakit hati. Kan nggak kenal, kecuali kita udah deket. Yang deket, yang tadinya sahabat, keluarga. Kan itu momen-momen yang bisa muncul yang namanya kata disantet, diteluh, guna-guna. Nah, kalau untuk R&D sendiri, perbedaan yang lihat nih, zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau sekarang kan saya kemarin juga hampir sudah sempat, bukan hampir, emang udah bahas tentang Megatrust ke Om Hao. Nah, kan tahu sendiri itu isu yang bikin khususnya orang-orang yang sudah pernah ngalamin banjir bandang, gempa bumi, terus apalagi saudara-saudara kita di Aceh kan udah pernah ngalamin tsunami, kan banyak trauma yang akhirnya trauma itu datang lagi. Kalau menurut mata R&D nih, dunia kita sedang apa sih, Terus apa sih yang di mata R&D itu ngelihat nanti bener nggak? Kalau Om Hao kan selalu bilangnya ya ini takdir Tuhan, kapan aja bisa terjadi. Kalau saya bilang ya bisa jadi November ini atau November tahun depan. Terus kalau menurut R&D sendiri, kan kita punya pendapat masing-masing toh. Aku mau nyampingnya, jadi ada Om Hao, Peria, baru R&D. Jadi pas tuh. Ucapannya walaupun beda, intinya kesama. Gimana pendapat R&D tentang Megatrust tahun ini yang isunya lagi gede banget? Isu Megatrust itu kan lagi hype ya teh ya, lagi panas-panas ya kan. Saya sebetulnya beberapa kali juga gak mau teh bahas Megatrust tuh ya, karena balik lagi takut menjadi suges yang ini ya, yang buruk ke siapapun. Tapi apapun itu, yang jelas pandangan saya mengenai Megatrust itu bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala teh ya. Itu bisa terjadi kapan aja. Yang jelas kita kan punya Tuhan. Dan saya rasa sampai detik ini pun leluhur ataupun eyang itu masih ada. Mereka akan tetap ngejaga kita dari marah bahaya. Semisal kejadian ini pun akan terjadi, itu pasti kita akan dikasih warning. Intinya buat ada persiapan.
Itu aja sih teh. Kelihatan ya? Kelihatan. Gak ngerti ya? Main di sini bareng biar ngerti. Jadi seru pembahasannya. Cuma pesan-pesan nih Arendi buat sahabat-sahabat mistis yang sedang mengalami mungkin masalah ilmu hitam, terus sedang mengalami sakit yang sampai sekarang berobat kemanapun belum dapet jawabannya apa tuh pesan-pesannya? Yang pertama, yang jelas jangan pernah putus asa, harus tetap semangat dan berikhtiar. Suges atau mindset kita yang jelas harus terus positif teh. Karena balik lagi ya, segala sesuatu penyakit yang datang itu pasti ada obat. Yang terakhir datang ke Teh Ria. Yang promo ini malah bukannya ini. Tapi emang apa ya? Pertanyaan orang itu kalau tentang saya kan selalu nanya tentang ilmu hitam lagi. Aku pengen sekali-kali ditanyain yang lain gitu loh. Tapi emang udah arahnya kan ke situ terus. Yeah. Nah makanya sekarang gantian, Arendi bisa nggak tuh kalau rasanya jadi Ria Puspita gimana? Ditanyainnya ke situ aja. Untungnya Doi bisa jawab. Bisa jawab pasti. Karena ya banyak kecilnya kita kan ngerti dengan spiritual. Mungkin kita nggak mau langsung dar ke orang gitu. Karena kadang netizen zaman sekarang itu kita kasih tahu tentang caranya zaman dulu saya nyantet aja dipakai. Waduh. Mantra dulu yang saya pakai, saya cuma sebutin bahasanya kalau dulu niat mandi, niat singing sun mandi, apa bla itu langsung dipakai. Jadi memang sekarang kan agak ngeskip mulut saya itu agak ngejaga takut disalahgunakan. Oke, kita balik ke topik utama tentang ilmu hitam. Arendi, kalau Ria Puspita udah sering ngomong, saya udah sering membahas ini. Saya mau dari kacanya Arendi sendiri sebagai ahli spiritualis juga, ahli metafisika juga, metafisik bukan fisika ya. Ntar ada biologinya juga. Oke. Nah kalau untuk pengobatan atau menolong orang atau ngelihat kejadian sendiri tentang orang yang diguna-guna santet teluh itu yang paling dasarnya dalam dari cerita yang sebelumnya, yang paling menyeramkan bahkan paling sulit itu yang mana Ada lagi kah selain itu? Ada. Apa tuh? Teh. Jadi ada satu pengalaman di mana saya harus berurusan sama pejabat daerah. Ini sebetulnya cerita ini belum saya bahas di konten sendiri bahkan. Oke, berarti ini perdana ya, karena perdana juga MTB di sini kan. Oke, boleh dong, boleh. Jadi gini, kejadian ini belum lama, setahun yang lalu. Ya, intinya ada satu oknum pejabat daerah yang melakukan dua perjanjian. Yang pertama pesugihan, yang kedua santet, gitu. Nah, pesugihannya ini yang pertama untuk kekayaan teh yang jelas ya. Yang kedua untuk wibawa, derajat, martabat. Itu udah satu paket tuh. Dan yang ironinya korban tumbalnya ini random, melibatkan banyak warga sekitarnya. Di daerah dia. Iya, di daerah dia. Yang kedeteksinya itu sementara ya, itu kurang lebihnya ada 10 sampai 15 orang yang udah jadi tumbal. Wow, banyak juga. Bayangin teh. Saya sampai ngelakuin cleansing satu daerah teh. Satu lingkup daerah. Satu kelurahan lah, udah bilang aja gitu. Satu kelurahan teh. Cukup banyak tuh. Nah ini sebetulnya kejadiannya itu kan bisa dibilang yang menurut saya pribadi pengalaman yang nggak bisa dilupain sampai sekarang, karena taruhannya pun nyawa saya sendiri dan tim juga, karena di situ memang benar-benar kita dihadapi dengan puluhan astral gitu ya, dari kelas bawah sampai yang kelas tinggi, sampai yang kelasnya demon teh iblis ya, itu kemarin ketemu lah istilahnya. Ada juga beberapa kejadian di mana yang memang nggak bisa diterima sama akal sehat. Pertarungan gaib
terjadi di situ. Beberapa momen yang nggak bisa dilupain juga banyak gitu ya. Yang jelas momen ini bisa dibilang epic lah. Dan si paranormalnya pun itu lebih dari satu. Yang ngerjain itu, yang ilmu hitam itu. 3 teh. Mau saya sebutin dari mana aja? Boleh dong. 1, mana ya? 1 dari Banten. Oke. Ya. 1 dari Garut. 1 dari Jawa Tengah. Saya kira semuanya dari Jawa Barat. Saya udah mau ngomong aja nih. Lu masih aja lu bawa nama jelek Jawa Barat. Oh ternyata ada Jawa Tengah 1. Jawa Tengah gitu. Jangan kan kalau diceritain secara lengkapnya ini kan akan makan durasi. Iya. Ya. Intinya di situ saya nggak sendiri pada saat melakukan proses pembersihan. Di samping dibantu sama tim juga, ada juga beberapa sosok yang ngebantuin saya. Gitu ya, ada leluhur juga yang alhamdulillah nge-backup waktu itu teh. Gitu. Dalam menangani kasus santet sekaligus sugihan tadi. Yang paling parah korbannya gimana itu, ah? Rata-rata korban yang meninggal itu selalu ada luka lebam di bagian jantung dan di leher teh. Itu semua sama. Korbannya tuh laki-laki, perempuan, muda, tua, ya itu ada. Rata-rata dari mereka Horin itu ditahan di sana. Sama sosok iblis gitu. Sebetulnya juga saya pengen sedikit banyaknya pengen ngebantu mereka. Cuman kan balik lagi ya, itu juga masih sayang nyawa. Iya. Itu dan kan kita tahu sendiri pasti ya konsekuensinya seperti apa. Kita juga nggak bisa gegabah ya teh. Gitu. Jadi jangan sampai bukan berarti kita nggak mau nolong nih teh, tapi lebih kepada kita juga masih sayang sama diri sendiri sih. Yang jelas apapun upaya yang terbaik sudah dilakukan. Selepas dari itu putus, ya selesai. Si pelakunya, si pejabatnya, yang saya dengar sekarang itu gila. Terus? Udah dilakuin, Udah diobatin juga? Enggak. Saya nggak tahu, saya dengar kabarnya kan itu rame banget waktu itu, viral lah gitu. Saya dengar terakhir itu si oknumnya sampai nggak waras, sampai kehilangan kewarasan gitu, sampai sekarang. Sampai sekarang masih gila. Ya tak bertuai sih ya. Nah itu. Tapi yang dilakukan Arendi itu untuk pengobatan mereka terekstrim apa selain cleansing? Pernahkah ya kita pindah ke alam lain? Asik. Ini saya demen nih. Saya juga demen. Soalnya yang ngerti begitu kan yang ngerti-ngerti aja ya. Iya TTA yang tahu-tahu aja. Gitu ya. Gimana tuh? Pengalaman Raga Sukma ketika menolong Sukma itu ada. Yang jelas ini kita balik lagi ke cerita di awal tadi teh, pada saat cerita yang kakinya sakit. Nah itu ternyata sebagian dari dirinya itu sudah dibawa ke satu istana di dimensi yang lain. Istananya tuh besar ya, gede banget istananya. Di dalamnya tuh dominan warna merah dan gelap ya. Ada satu sosok yang jadi penguasa bertanduk ya. Banyak juga pengikutnya. Itu udah kayak raja. Di belakangnya dia, di samping-sampingnya dia, itu banyak banget horin-horin atau Sukma yang ditahan. Saya waktu itu jemput Sukma nggak sendiri. Melakukan Raga Sukma itu nggak sendiri. Bertiga sama tim. Yang pertama yang saya lakuin adalah sebelum melakukan Raga Sukma, itu saya buka portal dulu, bikin portal dulu sebagai media biar cepat sampai ke sana. Singkat cerita, setelah kita diskusi, saya bikin portal antar dimensi. Setelah itu kita duduk bersila teh, saya sama tim. Akhirnya kita sepakat nyebranglah ke sana. Dan itu buru-buru teh. Kalau misalnya nggak buru-buru ya lewat kita. Ya antara kamu ya atau dua-duanya. Alhamdulillah waktu itu kendalanya nggak terlalu besar. Karena waktu itu yang saya suruh duluan buat
pulang itu tim. Jadi ada dibagi tugas masing-masing. Ada satu orang yang nyelamatin si Sukma, dia gendong, dia bawa pulang, saya suruh duluan. Ada satu lagi yang halang kroco-kroconya, dan saya yang terakhir, yang ngalangin si Raja. Saya bilang jangan jangan tengok kanan kiri, jangan lihat apapun, fokus langsung lurus, itu Sukma bawa pulang. Akhirnya mereka pulang satu-satu, saya terakhir. Itu kalau saya telat beberapa detik aja teh, mungkin lewat juga. lewat teh. Apa peperangan di sana? A? Kenapa? Ada nanya nggak mereka atau menghalanginya gimana? Ya kayak orang nggak seneng gitu kan, maksudnya langsung mereka kan masing-masing pegang pusaka tuh. Iya. Ada yang pegang gada, golok, ada yang pegang keris, macam-macam lah. Ya perang biasa teh, perang gaib. Ada yang bawa sendok makan nggak? Garpu kali lapar. Tapi itu nyampe mereka anak buah A yang dua-duanya nyampe dengan waktu yang tepat ya? Nyampe, alhamdulillah. Nanya nggak apa yang mereka lihat saat bawa Sukma itu? Mereka cerita. Yang pertama sampai itu kebetulan yang bawa Sukma itu begitu dia sampai dia langsung pingsan. Langsung pingsan. Itu saya datang, saya bangun, saya bilang cepet itu anterin Sukma, masukin lagi ke badan orangnya. Gitu. Itu dulu yang pertama saya lakuin. Misal itu sama-sama cerita tuh kejadian pada saat kita nyebrang. Gimana? Ngelihat apa aja tadi? Gitu. Gimana sih katanya. Udah tahu ini Dimas kan berat gendong Sukma. Kenapa diem aja? Diem pala lu. Kata saya gitu kan. Kan tahu sendiri, riweuh kata saya gitu. Saya bilang, kan tahu sendiri, saya kan lagi ngalang ini si Raja, si penguasa. Gimana caranya biar kita bisa selamat semua? Saya bilang kan gitu. Oh iya ya. Nah dia bilang pada saat dia coba buat pulang, itu dia si kakinya itu ditahan sebetulnya teh. Ada yang nahan. Biar nggak jalan. Nah itu dia kenapa pada saat nyebrang, mungkin karena paparan energi ya teh. Pada saat pulang nyampe lagi ke dimensi kita, itu dia pingsan karena nggak kuat. Gitu. Oke, berarti pernah ngalamin juga ya. Kalau saya nih sudah capek banyak banget yang udah ngelihat, saya lempar ke Om Vicky biar dia nggak tidur, biar dia pagi-pagi tiba-tiba datang, bos aman Vicky. Siapa yang aman? Saya. Kamu mah enggak. Kan saya capek. Iya. Karena belum ada yang bisa di tahap untuk ngebantuin pasien secara full. Okay. Paling saya dengan orang tua saya aja, dengan mertua saya, itu pun nggak semuanya pasien itu mau dipegang orang lain. Karena pasien itu sudah menginginkan dan niatnya mereka kan minta bantuan sama saya. Yeah. Paling triggernya mereka yang kita bagusin. Cuma kalau untuk Rogo Sukmo kayaknya semua spiritualis untuk nolong orang harus kalau dalam keadaan darurat yang urgent yang kayak gini. Betul. Orang gila yang pikirannya sudah kosong, ODGJ, terus yang dia nggak kenal sama diri dia sendiri, terus dia sakit tapi yang dia lihat mata dia satu tujuan, kayak misal kakinya dia dianggap tuh ada ularnya, ada apa yang sudah halusinasinya dia udah tingkatnya ke ilusi itu udah bisa ketemu orang, udah bisa ngobrol dengan benda atau dia anggap benda itu hidup gitu. Nah itu pasti ada waktunya Rogo Sukmo, dan itu setelahnya 2 minggu saya pasti nggak ada podcast, saya nggak ada ketemu pasien yang ngerjain buat pulihin lagi energi. Iya, Teteh pasti tahu banget ya setelah Rogo Sukmo tuh capeknya kayak gimana. Bukan cuma fisik Teteh, tapi benar-benar energi secara batin itu memang harus full istirahat sih, bener Teh. Bener kan? Nah untuk sahabat mistis di luar yang suka nanyain, Teh Ria saya belum dibales WA-nya sama Om Vicky. Teh kapan ketemu lagi? Udah 2 minggu gak ketemu. Katanya jadwal 2 minggu dan bla 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 bla. Kadang pasien satu dengan yang lainnya tahap penyembuhannya beda. Kadang Om Vicky saya hold untuk saya juga butuh istirahat. Saya juga butuh untuk merelaksasikan badan. Saya butuh untuk bareng sama suami, sama anak saya. Jadi ada momen-momen yang memang gak 100% hidup saya untuk semuanya ke orang yang datang ke sini. Ada 20% saya bagi untuk kerjaan, 20 untuk pasien, 20-nya lagi untuk diri saya,
baru sisanya untuk keluarga saya karena biar gimana pun saya ibu dan istri. Betul. Jadi ada anak saya yang khusus, untuk suami khusus, baru ke tim pun ngalamin kalau misalnya saya lagi bener-bener capek nggak bisa ngobrol sama saya, nggak akan ngobrol, saya di kamar. Mau dia ada pun ya nggak akan ketemu saya, paling nggak kuat Vicky atau nggak bisa, saya lagi mendingan enakin badan lah di rumah, di kamar gitu. Oke, untuk sendiri terima kasih ya. Sebenarnya masih banyak banget yang mau diceritain. Masih banyak banget yang mau aku kulik dari R&D, terus kehidupan MTB, terus gimana ke depannya kita mau bareng kayak gimana. Karena silaturahmi itu paling penting, betul. Panjangin rezeki, panjangin umur, panjangin segala-galanya. Kalau udah putusin silaturahmi, udah putus semuanya juga. Nah kalau untuk R&D sendiri, coba kasih tahu ke sahabat mistis di Ria Puspita Official, apa channelnya biar kita juga sama-sama berbagi nih di channel. Promosi dong. Sahabat mistis, kenalin saya Randy Manggala. Jangan lupa untuk dukung kita, support kita di channel Misteri Tapal Batas dan juga Jejak Tapal Batas. Apa bedanya tuh Misteri Tapal Batas dan Jejak Tapal Batas? Kalau MTB ini lebih ke podcast deh, kayak kita sekarang ya. Kalau JTB lebih ke telusur. Jadi itu bedanya. Bedanya cuma 2 itu doang ya, Jejak Tapal Batas penelusuran, betul. Misteri Tapal Batas podcast, dan reaksi juga betul. Ada di mana? Di MTB juga. Oke. Terima kasih loh dan tim semuanya sudah mau mampir ke rumahku, ke studioku, support aku juga, apalagi di channel YouTube yang baru ini. Nanti sahabat mistis, aku ada dengan MTB, dengan Jejak Tapal Batas, kita ada juga penelusuran, nanti ditunggu videonya karena penelusuran gak langsung. Jadi tunggu, sabar. Dan untuk sahabat mistis semuanya yang sudah menonton semua cerita aku, yuk mampir ke sini, jangan cuma ditonton tapi di like, di komen, di share. Yang paling penting, coba untuk sebentar klik tangannya nih penunjuknya, pencet subscribe. Jadi yang nonton 100.000 viewers, yang subscribe juga yuk subscribe yang banyak. Kasih tahu, share ke keluarga, ke saudaranya. Kalau kalian mau ada yang konsultasi, mau ada penanganan, mau ngirim cerita, boleh ada di sini. Nanti ada Instagram aku dan ada nomor telepon Om Vicky untuk konsultasi dan penanganan. Jadi nanti biar kalian gampang nge-save-nya dan kalian juga tahu kemana kalian harus cerita, kalian mana harus konsultasi. Jadi kalau mau berbagi cerita, kalian punya cerita atau kalian mau jadi duduk bareng sama aku jadi narasumber, boleh ke Ria Puspita 93 Instagram, atau kalau mau penanganan atau konsultasi di 0821 2341 8759 langsung ke manajer aku Om Vicky. Yang udah pada kenal pasti tahu Om Vicky. Terima kasih, jangan lupa sekali lagi like, share, komen, dan subscribe Ria Puspita Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.